Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin tentang jerawat pada vagina. Nah, kalian pernah gak sih namanya ngalamin jerawatan di vaginanya? Itu kenapa ya? Dan gimana sih cara untuk mengatasinya? So, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, kayak biasa buat yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Jerawat itu adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak berlebih. Jerawat ini tuh terjadi ketika folikel rambut atau tempat rambut itu tumbuh, itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, hal itu menyebabkan peradangan dan penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang kadang berisi nanah di atas kulitnya. Nah, jerawat ini itu bisa tumbuh di kelenjar minyak terbanyak, yaitu di wajah, leher, bagian atas dada, dan juga di punggung. Jerawat itu merupakan keluhan yang identik dengan masalah penampilan ya. Ini karena umumnya jerawat itu muncul di area wajah gitu loh, yang orang itu bisa lihat gitu. Tapi kalian tahu nggak sih kalau jerawat itu bukan cuma bisa ada di wajah, leher, bagian atas dada, dan juga punggung. Tapi dia juga bisa muncul di area misfit kita nih, di area vaginanya. Meski jerawat di vagina ini nggak tergolong bahaya, tapi biasanya kalau misalnya kita ngalamin yang namanya jerawat di vagina, itu biasanya mengganggu juga kan. Apalagi kalau misalnya nih si cewek nih, si wanita itu udah punya suami, terus dia jerawatan di vaginanya, itu bisa aja kehidupan seksualnya itu akan terganggu gitu, karena mungkin aja dia bisa nggak percaya diri. Nah, jerawat di vagina itu munculnya itu bukan di dalam lorong vaginanya itu ya, tapi di area vulva, area bibir vagina, area di depan vaginanya itu. Jadi di bagian luar vaginanya. Jerawat di area vagina itu biasanya berupa benjolan kecil dan berwarna merah. Nah, bagian ujung jerawatnya itu biasanya berwarna putih atau bisa juga berwarna hitam. Nah, ada juga beberapa jerawat yang mengandung nanah. Jadi itu bisa bikin kayak bengkak, terus juga nyeri gitu. Nah, hati-hati ya, nggak semua benjolan yang ada di area vagina itu adalah jerawat. Karena beberapa kondisi kayak infeksi menular seksual, misalnya herpes gitu ya, itu juga menyebabkan benjolan yang mirip kayak jerawat di area vaginanya itu. Nah, apa sih penyebab yang bisa menyebabkan munculnya jerawat di area vagina? Yang pertama, waxing bulu di area vagina. Ketika cairan waxing itu mengangkat bulu yang ada di area vagina, maka pori-pori bekas tumbuhnya bulu atau rambut itu akan terbuka dan membuka jalan bagi bakteri untuk masuk ke dalamnya. Karena proses waxing itu bisa memicu folikulitis atau inflamasi pada folikel rambut. Jadi ada peradangan di folikel rambutnya itu. Folikel itu adalah rongga kecil tempat bulu atau rambut itu tumbuh. Nah, waxing itu kan proses mencabut bulu atau rambut di kulit ya. Nah, nanti ketika bulu atau rambut itu tumbuh, ada kemungkinan bakteri itu juga ikut masuk ke dalam kulit, yang akhirnya timbul jerawat di area vaginanya. Nah, kesalahan waxing bulu di area vagina itu juga bisa menyebabkan ingrown hair. Artinya, rambut atau bulu itu tumbuh ke dalam kulit. Jadi dia tuh nggak bisa keluar melalui pori-pori, tapi malah masuk ke dalam, akhirnya bisa infeksi dan menimbulkan jerawat di area vaginanya. Yang kedua, karena mencukur bulu di area vaginanya. Selain waxing, proses menghilangkan bulu atau rambut di area vagina, kayak mencukur, itu juga bisa menimbulkan jerawat loh. Ketika kita mencukur nih, itu tanpa kita sadari, ada goresan yang berukuran kecil banget, dan itu bisa menjadi tempat masuknya bakteri untuk masuk ke dalam kulit. Sama kayak waxing, mencukur bulu di area vagina itu juga bisa menyebabkan folikulitis, yaitu peradangan atau inflamasi pada folikel rambut, dan itu bisa memicu munculnya jerawat di area vaginanya. Nah, kesalahan dalam mencukur bulu di area vagina itu juga bisa menyebabkan ingrown hair, yaitu bulu atau rambut yang masuk ke dalam kulit. Jadi bisa menimbulkan infeksi dan menimbulkan jerawat di area vaginanya. Yang ketiga, penyebabnya karena keringat. Kapanpun kita berkeringat, area di vagina kita itu akan semakin lembab. Jadinya bisa menciptakan bakteri untuk berkembang biak di sana. Nah, penyebab yang keempat itu adalah karena pakaian yang ketat. Nah, kalau misalnya kalian itu sering menggunakan pakaian yang terlalu ketat nih, misalnya pakaian
pakaian dalam atau celana dalam, terus juga pakaian olahraga, pakaian renang, itu juga bisa memicu munculnya jerawat di area vaginanya. Nah, ini karena kelembapan kulit itu terperangkap di dalam pakaian yang ketat itu. Dan penyebab yang kelima adalah karena alergi. Kasus jerawat di vagina itu juga bisa disebabkan oleh dermatitis kontak. Nah, dermatitis kontak itu adalah jenis eksim yang disebabkan oleh kontak kulit dengan zat pemicu alergi. Nah, beberapa hal yang bisa memicu alergi yang akhirnya bisa memicu jerawat di area vagina itu misalnya sabun pembersih kewanitaan, pelumas, kondom, dan pembalut. Nah, cara untuk mengatasi jerawat di area vagina yaitu yang pertama sama kayak jerawat di area wajah ya, yaitu nggak boleh dibencet. Jadi usahakan untuk nggak memencet jerawatnya itu ya, karena kalau misalnya nih jerawat itu dipencet, itu yang ada akan memperparah kondisi dan akan menyebabkan infeksi itu jadi lebih parah gitu. Juga meningkatkan resiko penyebaran bakterinya. Jadi bisa aja nanti jerawatnya itu jadi makin banyak. Nggak mau kan? Yang kedua, mengompres area jerawat itu dengan air hangat. Jadi kalian bisa menggunakan kain yang bersih, terus dicelupin di air yang hangat, terus kalian kompres itu jerawatnya. Nah, ini tujuannya itu untuk meringankan jerawat yang meradang. Dan yang ketiga adalah memakai obat jerawat. Jerawat itu umumnya bisa sembuh ya dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan jerawat ini bikin kalian jadi kayak keganggu gitu, itu kalian bisa periksa ke dokter supaya dikasih obat untuk mengatasi jerawatnya. Jadi jangan sembarangan beli obat untuk jerawat ya, apalagi ini kan untuk di area vagina. Area vagina itu sangat sensitif loh, jadi jangan sembarangan kasih obat di sana. Jerawat di vagina itu biasanya nggak berbahaya ya, tapi kalian harus waspada nih kalau kalian mengalami misalnya jumlahnya itu cukup banyak, terus terjadi berulang-ulang gitu loh. Kadang ada hal-hal lain di area vagina itu yang kayak menyerupai jerawat, kayak kista dan kutil kelamin. Jadi kalau misalnya kalian mengalami jerawat di area vagina, terus juga nggak hilang-hilang, terus makin banyak, terus mengganggu gitu ya, itu kalian langsung aja konsul ke dokter spesialis kulit dan kelamin, atau juga bisa ke dokter kandungan. Oke, kalau misalnya kalian itu udah pernah ngalamin yang namanya jerawatan di area vagina, nah itu sudah sembuh kan? Nah, kalian nggak mau dong kalau jerawat itu balik lagi ke area vagina kalian. Apa sih yang harus kalian lakukan? Nah, kalian harus lakukan adalah yang pertama, mencari tahu dan menjauhi penyebab timbulnya jerawat di area vagina itu. Misalnya kayak tadi penyebabnya karena alergi gitu ya. Nah, itu kalian bisa cari tahu nih, kalian tuh alergi apa sih? Apa sih yang bisa bikin munculnya jerawat di area vagina kalian itu? Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih apa penyebabnya, nah itu kalian bisa menghindarinya. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan area vagina itu dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian itu habis cebok gitu ya, itu kan ceboknya itu dari depan ke belakang ya, dari vagina ke anus, bukan dari anus ke vagina. Oke? Terus jangan lupa untuk dikeringkan. Nah, itu juga penting. Karena kalau misalnya basah-basah kalian langsung pakai celana dalam, kalau kayak gitu jadi makin lembab ya kan. Jadi kalian harus keringkan dulu, bisa pakai tisu yang sekali pakai buang, atau bisa pakai handuk yang bersih dan lembut, dan tentunya harus sering diganti ya. Yang ketiga, sering ganti celana dalam. Jadi minimal itu ganti celana dalam itu bisa 2 kali sehari ya, kayak kita mandi aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu merasa kalian itu punya keringat yang berlebihan, terus juga kalian punya aktivitas yang bisa menimbulkan keringat itu banyak gitu ya, itu kalian harus sering-sering loh untuk mengganti celana dalamnya. Jadi kalau kalian ngerasa kayak area itu udah kayak nggak enak, terus kayak lengket, terus juga kayak lembab gitu ya, itu langsung aja ganti celana dalamnya ya. Karena itu tadi penyebab dari munculnya jerawat itu bisa karena keringat. Yang keempat, pakai celana dalam yang tidak ketat. Jadi pakai celana dalam itu yang bahannya katun, terus jangan ketat, jadi yang longgar gitu ya. Jadi supaya area vagina itu sirkulasinya itu baik dan juga nggak menimbulkan gesekan. Karena tadi juga nih, pakaian yang ketat itu juga bisa memicu munculnya jerawat di area vagina. Jadi pilih celana dalam yang bahan katun dan jangan yang ketat. Oke? Nah, saat kalian menstruasi nih, itu jangan lupa untuk sering ganti pembalut ya, minimal 4 jam sekali. Apalagi kalau kalian merasa kayak darahnya tuh udah penuh gitu ya, itu kalian langsung ganti aja pembalutnya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu ya untuk mengganti pembalut. Karena selain nggak nyaman, pastinya darah itu adalah tempat yang paling seneng gitu loh bakteri untuk tumbuh berkembang biak di sana. Jadi dibiasakan untuk sering-sering mengganti pembalut saat menstruasi. Terus jangan terlalu sering, malah kalau bisa nggak usah ya pakai sabun pembersih kewanitaan. Itu sabun itu kalau misalnya kalian nggak cocok ya, itu kalian bisa mengalami iritasi, terus juga alergi. Terus juga nih, kalau kalian sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan, itu kalian bisa menghilangkan bakteri baik yang ada di vagina. Akhirnya kalian tuh bisa mengalami keputihan yang tidak normal, dan itu pasti bakal ganggu banget, bakal nggak enak banget, bakal gatel banget. Nah, aku udah pernah bahas ya tentang sabun pembersih kewanitaan itu di videoku yang ini.
kalian bisa cek di situ secara lengkapnya tentang sabun pembersih kewanitaan. Dan yang terakhir adalah kalau kalian ingin menghilangkan bulu yang ada di area vagina, itu mendingan dicukur aja. Maksudnya tuh kayak dipangkas atasnya aja gitu sedikit. Karena itu kalau misalnya kalian melakukan waxing atau mencukur sampai botak area vaginanya, itu takutnya akan mengakibatkan iritasi atau bisa mengalami ingrown hair. Nah, itu jadinya kan bisa memicu munculnya jerawat. Nah, yang paling bagus itu adalah cukup dipangkas aja itu bulu atau rambut di area vaginanya. Karena sebenarnya bulu atau rambut di area vagina itu ada fungsinya loh. Jadi dia itu bisa menghadang bakteri atau kuman yang ingin masuk ke dalam vagina. Jadi bakteri atau kuman itu bisa nempel di bulu-bulu area vagina itu gitu. Jadi bulu itu sebenarnya juga ada fungsinya ya. Jadi kalian tuh cukup memangkasnya aja, jadi jangan sampai botak. Oke. Hai, buat kalian yang cari kado unik dan lucu, bisa cek di Instagram @lil.artgalleria. Di situ aku buka jasa bikin karikatur. Nah, karikatur ini bebas request tema apa aja loh, suka-suka kalian. Nanti aku bikinin. Terus ada juga vektor, ilustrasi, biodata bayi. Nah, contoh lainnya, kalian bisa cek langsung di Instagram @lil.artgalleria. Terus, kalau yang butuh undangan video, undangan gambar, atau slideshow, bisa cek di Instagram @kine.id ya. Oke, itu tadi adalah tentang jerawat pada vagina. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidang B ini. Makasih ya, makasih banget loh. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini, nonton juga videoku yang lainnya. Ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.